Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini kami akan mempersilahkan tentang pembangkit tenaga nuklir yang merupakan tugas kedua dari mata kuliah TTL. Selanjutnya anggotanya ada Fadil Yanuar, NIM I07210020. Ada saya sendiri Guntur Noval I07210028. Ada Pandu Jati Nugroho I07210057. Ada Wahyu Herianto I07210077. Kemudian dari pembangkit tenaga nuklir kami bagi ke 6 subbab. Yang pertama ada pengertian, yang kedua ada pembangkit tenaga nuklir di Indonesia, yang ketiga ada prinsip kerja pembangkit listrik tenaga nuklir, yang keempat ada proses kerja PLTN, yang kelima ada jenis-jenis reaktor, dan yang keenam ada bagian-bagian dari PLTN itu sendiri. Kita masuk ke pembahasan yang pertama yaitu pengertian. Jadi pengertiannya adalah pembangkit listrik tenaga nuklir adalah sebuah jenis pembangkit listrik yang menggunakan reaksi nuklir untuk menghasilkan energi listrik. Dalam pembangkit listrik tenaga nuklir, energi yang dihasilkan dari reaksi nuklir digunakan untuk memanaskan air menjadi uap yang akan menggerakkan turbin untuk menghasilkan listrik. Pembangkit listrik tenaga nuklir menggunakan bahan bakar nuklir seperti uranium dan plutonium. Ketika atom-atom dalam bahan bakar nuklir dipecahkan atau digabungkan, maka akan dilepaskan energi yang dapat digunakan untuk memanaskan air menjadi uap dan menggerakkan turbin. Proses ini tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca dan tidak memerlukan bahan bakar fosil seperti minyak atau batu bara. Selanjutnya ada pembangkit listrik tenaga nuklir di Indonesia. Hingga tahun 2015, Indonesia belum memiliki pembangkit listrik tenaga nuklir yang dapat digunakan secara umum. Potensi PLTN di Indonesia sudah diteliti oleh Badan Tenaga Nuklir Nasional atau yang disingkat BATN. Lokasi yang paling memungkinkan untuk dibangunnya PLTN adalah di Bangka Belitung dengan kapasitas pembangkitan 10.000 megawatt. Daerah lain yang berpotensi untuk dibangunnya PLTN ada juga di Jepara dengan alasan area tersebut merupakan area minim terjadi gempa, mengingat Indonesia adalah negara yang termasuk di dalam Ring of Fire. Sebenarnya di Indonesia udah ada reaktor nuklir sendiri di Batan itu, di Badan Tenaga Nuklir Nasional. Tepatnya ada di Bandung, itu sekitar 60 megawatt, sama di Jakarta di Serpong, tapi baru reaktor nuklir cuma 2 megawatt. Di sini juga ada gambar dari cuplikan gambar dari reaktor nuklir yang ada di Serpong. Kemudian lanjut teman, Mas Heri. Baik, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prinsip kerja dari PLTN itu sendiri. Untuk prinsip kerja dari PLTN itu sendiri adalah dengan memanfaatkan reaksi fisi dan juga reaksi fusi, atau biasa disebut dengan pembelahan inti dan penggabungan inti. Nah, untuk reaksi fusi itu sendiri adalah proses penggabungan dua inti atom membentuk sebuah inti atom yang lebih besar untuk melepaskan energi. Sedangkan untuk reaksi fusi itu sendiri, yaitu merupakan suatu reaksi yang menyebabkan bintang bersinar maupun bom hidrogen meledak. Sedangkan reaksi fisi adalah proses pembelahan inti atom yang diakibatkan oleh inti atom lain yang bertabrakan. Reaksi ini melepaskan energi dalam bentuk panas. Bahan bakar yang digunakan dalam proses fusi dan fisi adalah diantaranya itu ada uranium, ada plutonium, dan juga ada thorium. Dengan simbol di dalam kimia itu biasanya dalam bidang kimia itu kita mengenalnya dengan U235 atau U238, P239, dan TH90. Bahan bakar kimia untuk PLTN itu didapatkannya dengan cara menambang. Penambangan dapat dilakukan secara terbuka atau biasanya disebut dengan open pit maupun secara tertutup. Energi yang dihasilkan oleh bahan bakar PLTN itu sendiri itu bernilai 1 kg uranium setara dengan 2,4 juta kilogram batu bara. Jadi dari sini kita bisa simpulkan bahwa untuk prinsip kerja dari PLTN itu sendiri yaitu memanfaatkan reaksi fusi, yaitu pertubrukan antara atom-atom, dan juga di sini buat PLTN itu sendiri dari hasil reaksi fusi dan fisi itu dapat menghasilkan energi yang cukup besar. Next.
Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan PLTN dengan PLTU itu sendiri. Nah, di sini saya mengambil sampel untuk PLTU itu sendiri dikarenakan kenapa? Karena untuk prinsip kerjanya itu hampir mirip, namun ada beberapa perbedaan. Di mana pembangkit listrik tenaga nuklir PLTN dan pembangkit listrik tenaga uap PLTU itu sama-sama menggunakan sistem di mana panas itu akan digunakan untuk menguapkan air dan memutar turbin. Nah, di sini untuk perbedaannya itu sendiri, PLTN dan PLTU memiliki prinsip kerja yang berbeda, di mana PLTN itu menggunakan reaksi nuklir untuk menghasilkan panasnya, dan kemudian digunakan untuk memutar turbin dan menghasilkan listrik. Sedangkan untuk PLTU itu sendiri, itu menggunakan bahan bakar fosil seperti batu bara atau minyak bumi untuk memanaskan air, dan menghasilkan uap yang kemudian digunakan untuk memutar turbin. Kemudian untuk perbedaan lainnya yaitu PLTN menggunakan bahan bakar nuklir itu seperti uranium dan plutonium yang sebelumnya sudah saya sebutkan, yang mengalami reaksi nuklir dan menghasilkan panas yang sangat besar. Panas yang dihasilkan kemudian digunakan untuk memanaskan air dalam sistem pendingin. Air panas yang dihasilkan kemudian menghasilkan uap yang digunakan untuk memutar turbin. Turbin terhubung dengan generator listrik yang menghasilkan listrik yang kemudian dialirkan ke jaringan listrik. Sedangkan pada PLTU sendiri, bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, digunakan untuk memanaskan air dan menghasilkan uap yang digunakan untuk memutar turbin. Proses ini menghasilkan gas buang yang mengandung berbagai polutan yang dapat mencemari lingkungan. Oleh karena itu, PLTU perlu dilengkapi dengan sistem pengendali polusi seperti scrubber dan electrostatic preparator dan mengalami emisi gas buang yang dihasilkan. Dalam hal pengendalian emisi polutan, PLTN dianggap lebih ramah lingkungan dibandingkan PLTU karena tidak menghasilkan gas buang yang mengandung polutan. Namun, PLTN juga memiliki resiko keamanan yang harus diwaspadai seperti bahaya radiasi nuklir dan kesulitan dalam membuang limbah nuklir yang dihasilkan. Next. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan proses kerja dari PLTN itu sendiri. Nah, di sini untuk proses kerja PLTN hampir sama dengan proses kerja pada PLTU. Perbedaannya hanya pada proses pemanasan fluidanya saja, yaitu pada PLTU pemanas air disebut boiler, pemanas air pada PLTN disebut dengan reaktor. Setelah air dipanaskan oleh reaksi nuklir dan menjadi uap, uap air akan dialirkan ke turbin. Pembangkit listrik tenaga nuklir bekerja dengan memanfaatkan energi yang dihasilkan dari reaksi nuklir dalam inti atom. Kurang lebih skemanya seperti itu untuk skema kerjanya. Jadi nanti di situ dari awal itu ada air yang dimana nanti di bagian kondenser itu terjadi semacam looping yang dimana nanti hasil dari stream turbin itu airnya akan dikondensasi untuk dipakai kembali. Kemudian di situ ada pump untuk memompa airnya dan di situ ada preserter itu digunakan untuk mengatur tekanan. Kemudian di situ ada cold pump untuk mendinginkan dan di situ juga ada reaktor di mana reaktor itu ada tempat terjadinya reaksi fisi dan reaksi fusi. Kemudian ada fuel rod di mana itu nanti tempat buat menaruh bahan-bahan bakarnya untuk reaksi fusi dan juga reaksi fisi. Kemudian di situ ada moderator juga untuk mengatur dari segi reaksinya dan di situ ada kontrol rodnya juga. Kemudian nanti hasil dari uapnya akan melewati rangkaian stream dan kemudian nanti akan memutar steam turbin. Yang kemudian nanti hasil dari energi geraknya akan diubah menjadi energi listrik melalui alternator. Next. Untuk proses kerjanya, untuk secara rincinya itu kurang lebih seperti ini. Jadi pertama itu untuk fisi nuklir, reaksi fisi nuklir itu terjadi di atom inti yang beratnya dibagi jadi dua, yaitu lebih kecil dengan melepaskan sejumlah besar energi. Di dalam reaktor nuklir, reaksi fisi ini terjadi pada bahan bakar nuklir yang biasanya berupa uranium 235 atau plutonium 239. Yang kedua, yaitu pengendalian reaksi nuklir. Reaksi fisi yang terjadi dalam reaktor nuklir harus dikendalikan untuk mencegah terjadinya ledakan nuklir. Pengendalian ini dilakukan dengan menggunakan bahan pengendali, seperti rod pengendali yang terbuat dari kadmium atau boron. Rod pengendali digunakan untuk menyerap neutron dan mengurangi laju reaksi nuklir. Kemudian yang kedua yaitu melalui proses pendinginan. Reaksi fisi menghasilkan energi panas yang sangat besar. Oleh karena itu, suhu di dalam reaktor nuklir perlu dikendalikan agar tidak terlalu panas dan merusak struktur reaktor. Untuk mengatasi hal ini digunakan pendingin yang berfungsi untuk menyerap panas dari reaktor nuklir dan membawanya ke turbin.
Yang keempat itu ada dalam sistem turbin itu sendiri, yaitu panas yang dihasilkan dari reaktor nuklir digunakan untuk memanaskan air dalam tabung. Air yang dipanaskan berubah menjadi uap untuk menggerakkan turbin. Turbin kemudian menghasilkan energi mekanik yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Kemudian yang selanjutnya yaitu melalui proses transformator, di mana energi listrik yang dihasilkan oleh generator kemudian dialirkan melalui transformator untuk meningkatkan tegangan listrik. Tegangan listrik yang lebih tinggi memungkinkan listrik tersebut dapat ditransmisikan jarak lebih jauh sebelum airnya diterima oleh konsumen. Kemudian terakhir itu proses distribusi, di mana listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga nuklir kemudian didistribusikan ke berbagai lokasi digunakan oleh konsumen seperti rumah, gedung, ataupun pabrik. Next. Baik, selanjutnya bisa dilanjut. Selanjutnya ada jenis-jenis reaktor. Reaktor terbagi menjadi 5 jenis. Yang pertama ada pressurized water reactor, yang kedua ada boiling water reactor, yang ketiga ada advanced gas cold reactor, yang keempat ada pressurized heavy water reactor, yang kelima ada high power channel type reactor. Lanjut. Oke, di sini ada pressurized water reactor atau PWR. Jadi reaktor PWR ini merupakan jenis reaktor yang paling banyak digunakan di seluruh dunia di antara jenis reaktor lainnya. Dalam reaktor, fluida yang digunakan adalah air yang bertekanan tinggi yang disemburkan ke dalam inti reaktor yang panas diakibatkan oleh reaksi fisi dan fusi dari nuklir. Fluida yang berubah menjadi uap dialirkan menuju unit steam generator, di mana unit ini akan memanaskan air hingga menjadi uap, kemudian dialirkan menuju turbin. Fluida ketika memasuki reaktor bersuhu sekitar 275 derajat Celcius, kemudian dipanaskan hingga bersuhu 315 derajat Celcius. Dengan tekanan uap, air berkisar antara 2248 PSI. Tingkat efisiensi dari reaktor jenis ini adalah 34%. Keunggulan dari reaktor ini memiliki tingkat kestabilan sistem yang tinggi, memiliki 2 siklus, yaitu siklus di dalam reaktor dan di dalam steam generator. Dan untuk kelemahannya, ada pada tekanan air pendingin harus bertekanan tinggi. Habis itu biaya investasi cukup mahal karena harus menggunakan komponen yang tahan tekanan tinggi. Yang terakhir ada air pendingin menjadi korosif karena bertekanan tinggi. Lanjut, Mas. Yang kedua ada boiling water reactor. Boiling water reactor ini merupakan jenis reaktor kedua yang paling banyak digunakan untuk PLTN di seluruh dunia. Perbedaan antara BWR dan PWR ini adalah pada desainnya. Di dalam reaktor BWR, inti reaktor akan memanaskan air hingga berubah menjadi uap dan tidak menggerakkan turbin. Sedangkan di dalam sistem PWR, reaktor tidak mengubah air menjadi uap, melainkan memanaskan air saja. Karena proses pengubahan air menjadi uap terjadi di steam generator. BWR menggunakan air yang didestilasi dengan sistem closed loop. Tekanan air dikontrol pada tekanan 1100 PSI dengan suhu 285 derajat Celcius. Untuk keunggulan dari reaktor ini, reaktor BWR hanya memiliki satu siklus dibandingkan dengan PWR. Habis itu nilai investasi lebih rendah dibandingkan PWR. Tekanan uap pada saat beroperasi hanya 1100 PSI. Dan untuk kelemahannya sendiri, membentuk kandungan radioaktif pada turbin. Bisa di next, Mas. Selanjutnya ada Advanced Gas Cooled Reactor atau AGR. Adalah jenis reaktor yang dikembangkan dan digunakan di Inggris. Tingkat efisiensi reaktor ini adalah 40,7%. Jenis moderator yang digunakan adalah graphite dan karbon dioksida sebagai sistem pendinginnya. Pada awalnya, bahan bakar yang digunakan adalah berilium. Namun dikarenakan berilium tidak stabil untuk digunakan, kemudian digunakan bahan bakar lain yaitu uranium. Untuk keunggulannya sendiri, memiliki efisiensi yang tinggi, terus kapasitas pembangkitan energi listrik yang tinggi, tidak menimbulkan korosi atau karat, moderator jenis graphite lebih stabil pada suhu yang tinggi, dan gas karbon dioksida mengurangi kemungkinan terjadinya kebakaran. Lanjut, Mas. Nah, selanjutnya ada pressurized heavy water reactor atau PHWR. Merupakan reaktor yang menggunakan uranium sebagai bahan bakarnya. Jenis pendingin
dan moderator yang digunakan adalah heavy water. Heavy water adalah air yang memiliki isotop hidrogen lebih banyak dari air biasa, sehingga memiliki suhu didih yang lebih tinggi daripada air biasa. Suhu yang lebih tinggi ini ditujukan untuk meningkatkan tingkat efisiensi reaktor. Reaktor ini memiliki keunggulan, yaitu memiliki efisiensi yang lebih tinggi, terus dapat menggunakan uranium murni yang tidak diperkaya, dan daya yang dihasilkan lebih besar. Untuk kelemahannya sendiri, harga heavy water yang relatif mahal. Terus menggunakan bahan bakar lebih banyak daripada reaktor lainnya. Selanjutnya, heavy water yang dipanaskan memiliki tingkat korosivitas yang tinggi. Next, Mas. Nah, yang terakhir ada high power channel type reactor. Reaktor ini adalah reaktor yang dibuat dan dikembangkan di Rusia. HPTR merupakan reaktor tertua yang masih digunakan untuk PLTN komersial. Salah satunya digunakan di Chernobyl. Reaktor dibuat menggunakan beton yang diperkuat. Kemudian moderator yang digunakan terbuat dari grafit. Reaktor ini menggunakan air sebagai media pendingin. Bahan bakar yang digunakan adalah uranium yang diperkaya. Terus untuk keunggulannya sendiri, reaktor ini hanya membutuhkan bahan bakar uranium yang sedikit diperkaya. Terus dapat mengganti bahan bakar selama reaktor beroperasi. Dan untuk kelemahannya, temperatur grafit yang sangat tinggi menyebabkan reaktor memiliki kemungkinan untuk meledak yang tinggi. Mungkin itu untuk jenis-jenis dari reaktor. Selanjutnya, bagian-bagian dari pembangkit listrik tenaga nuklir itu ada 6, antara lain bahan bakar, moderator, control rod, coolant, pressure vessel, dan steam generator. Next. Untuk bahan bakar yang digunakan dalam pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN umumnya adalah bahan bakar nuklir yang mengandung isotop nuklir yang dapat mengalami reaksi nuklir untuk menghasilkan energi. Ada beberapa jenis bahan bakar nuklir yang dapat digunakan dalam PLTN, yaitu uranium. Uranium adalah bahan bakar nuklir yang paling umum digunakan dalam PLTN. Isotop uranium yang paling banyak digunakan adalah uranium 235 atau U-235 dan uranium 238. Uranium 235 dapat mengalami fusi nuklir, yaitu reaksi pemecahan inti atom menjadi inti-inti atom yang lebih kecil yang menghasilkan energi dalam bentuk panas. U-238 dapat mengalami transmutasi menjadi plutonium 239 melalui reaksi penangkapan neutron, dan plutonium 239 juga dapat digunakan sebagai bahan bakar nuklir dalam PLTN. Bahan bakar nuklir umumnya berbentuk batang bahan bakar yang terdiri dari pelet-pelet bahan bakar yang dimasukkan ke dalam elemen bakar, seperti elemen bakar berbentuk tabung atau pelat. Elemen bakar ini ditempatkan di dalam reaktor nuklir, di mana mereka mengalami reaksi nuklir dan menghasilkan energi panas yang digunakan untuk menghasilkan energi listrik melalui turbin dan generator. Pengelolaan bahan bakar nuklir, termasuk penyimpanan, pengolahan, dan pembuangan limbah nuklir, merupakan aspek penting dalam operasional PLTN untuk menjaga keselamatan dan perlindungan lingkungan. Next. Moderator. Moderator dalam konteks pembangkit listrik tenaga nuklir adalah suatu bahan atau material yang digunakan untuk memoderasi atau melambatkan neutron yang dihasilkan dari reaksi nuklir dalam reaktor nuklir. Neutron yang dihasilkan dari reaksi fisi nuklir umumnya bergerak dengan energi tinggi, dan untuk dapat memicu reaksi fisi lanjutan atau berlanjut dalam reaktor, neutron-neutron ini perlu diperlambat atau dimoderasi. Moderator berperan dalam mengurangi kecepatan neutron-neutral yang dihasilkan dari reaksi fisi, sehingga mereka lebih mungkin ditangkap oleh bahan bakar nuklir seperti uranium 235 atau plutonium 239 dan memicu lebih banyak reaksi fisi. Biasanya moderator memiliki atom yang relatif ringan seperti hidrogen dalam bentuk air atau deuterium atau berilium, karena mereka lebih efektif dalam memperlambat neutron-neutron dengan tumpukan elastis antara neutron
dan inti atau moderator. Pemilihan moderator dapat mempengaruhi sifat kritis reaktor nuklir, yaitu batas minimal massa bahan bakar yang diperlukan untuk mempertahankan reaksi berantai fisi yang berlanjut. Beberapa tipe reaktor nuklir menggunakan moderator berbeda, seperti air berat atau deuterium oksida dalam reaktor berat air atau air ringan H2O dalam reaktor air ringan. Selain itu, ada juga reaktor yang menggunakan grafit sebagai moderator, seperti reaktor grafit moderated. Next. Ada juga control rod. Control rod dalam PLTN adalah perangkat yang digunakan untuk mengendalikan reaksi nuklir dalam reaktor nuklir dengan cara menyerap neutron. Control rod biasanya terbuat dari material yang dapat menyerap neutron dengan efisien seperti boron, kadmium, atau kadmium indium. Fungsi dari control rod di dalam PLTN yaitu pengendalian daya, pengendalian keselamatan, dan pengendalian reaktivitas. Di pengendalian daya, control rod digunakan untuk mengatur daya keluaran reaktor nuklir dengan mengatur jumlah neutron yang tersedia untuk memicu reaksi fisi dalam bahan bakar nuklir. Dalam pengendalian keselamatan, control rod digunakan sebagai mekanisme pengendalian keadaan darurat dalam PLTN. Dalam situasi darurat, control rod dapat ditarik sepenuhnya masuk ke dalam inti reaktor untuk menghentikan reaksi fisi secara cepat dan efektif. Dalam pengendalian reaktivitas, control rod juga dapat digunakan untuk mengatur distribusi neutron dalam inti reaktor dan mengendalikan distribusi reaktivitas dalam reaktor. Dengan memindahkan control rod ke posisi tertentu, distribusi neutron dan reaktivitas dalam reaktor dapat diatur untuk mengoptimalkan kinerja reaktor atau memenuhi kebutuhan operasional tertentu. Next. Coolant dalam PLTN adalah bahan yang digunakan untuk mengambil panas yang dihasilkan dari reaksi fisi dalam reaktor nuklir dan mentransfernya ke turbin untuk menghasilkan listrik. Coolant biasanya berada dalam sirkulasi tertutup dalam sistem pendingin reaktor nuklir dan dapat berfungsi sebagai medium perantara untuk transfer panas. Fungsi coolant dalam PLTN yaitu mentransfer panas, mengatur suhu, mencegah peleburan bahan bakar, pelindung radiasi. Next. Kemudian ada pressure vessel. Pressure vessel dalam PLTN adalah komponen utama dalam reaktor nuklir yang berfungsi untuk menampung dan mengontrol tekanan dan suhu tinggi dalam sistem reaktor. Pressure vessel merupakan wadah berdinding tebal yang mampu menahan tekanan tinggi dan suhu tinggi yang dihasilkan oleh reaksi nuklir. Fungsi dari pressure vessel yaitu antara lain menampung bahan bakar nuklir. Pressure vessel menjadi tempat untuk menampung bahan bakar nuklir yang biasanya berupa elemen bakar berisi tablet bahan bakar nuklir seperti uranium atau plutonium yang digunakan untuk menghasilkan reaksi nuklir dalam reaktor. Lalu untuk mengontrol tekanan dan suhu yang dihasilkan oleh reaksi nuklir dalam reaktor. Pressure vessel dilengkapi dengan sistem pengendalian suhu dan tekanan untuk menjaga kondisi operasional yang aman dan stabil dalam reaktor. Terus fungsi lainnya adalah untuk melindungi lingkungan. Pressure vessel yang kokoh dan tahan tekanan tinggi dapat mencegah kebocoran bahan bakar nuklir atau produk reaksi nuklir keluar dari reaktor dan mengurangi resiko terjadinya kontaminasi radiasi ke lingkungan sekitarnya. Lalu untuk mendukung keselamatan, pressure vessel memiliki peran penting dalam sistem keselamatan PLTN. Pressure vessel dilengkapi dengan berbagai sistem pengendalian, pemantauan, dan perlindungan untuk menghadapi situasi darurat seperti pemadaman darurat untuk menghentikan reaksi nuklir dalam reaktor. Dan fungsi terakhir untuk memastikan kinerja PLTN. Pressure vessel yang dirancang dan dioperasikan dengan baik sangat penting untuk memastikan kinerja dan efisiensi PLTN. Pressure vessel yang efektif dapat menjaga tekanan dan suhu dalam batas yang diinginkan, memungkinkan PLTN beroperasi dengan aman dan efisien. Next.
Lalu steam generator dalam PLTN adalah komponen yang berfungsi untuk mengubah panas dari reaktor nuklir menjadi uap yang digunakan untuk menggerakkan turbin dan menghasilkan energi listrik. Fungsi dalam steam generator yaitu mengubah panas menjadi uap. Steam generator memanfaatkan panas yang dihasilkan oleh reaksi nuklir dalam reaktor untuk mengubah air pendingin menjadi uap. Panas yang dihasilkan oleh bahan bakar nuklir dalam reaktor ditransfer melalui dinding steam generator ke air pendingin yang berada di dalam steam generator, mengubah air tersebut menjadi uap bertekanan tinggi. Lalu uap yang dihasilkan oleh steam generator digunakan untuk menggerakkan turbin yang kemudian menghasilkan energi listrik melalui generator. Proses ini menggunakan prinsip konversi energi panas menjadi energi mekanik dan akhirnya menjadi energi listrik. Lalu steam generator juga berfungsi sebagai penghalang antara air pendingin dan bahan bakar nuklir di dalam reaktor. Steam generator memastikan bahwa air pendingin tidak bercampur dengan bahan bakar nuklir, sehingga menjadi integritas bahan bakar nuklir dan mencegah kontaminasi radiasi ke dalam sistem pendingin. Lalu sistem generator dirancang dengan prinsip keselamatan yang tinggi, termasuk fitur-fitur seperti sistem pemantauan suhu dan tekanan, katup pengaman, dan sistem pendingin darurat untuk menghadapi situasi darurat dan menjaga integritas sistem generator serta keselamatan operasional PLTN. Sistem generator yang efisien dalam mentransfer panas dari reaktor ke uap dapat meningkatkan efisiensi operasional PLTN. Karena semakin efisien panas dialihkan ke uap, semakin banyak energi listrik yang dapat dihasilkan dari PLTN. Next. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.